kita patut bersyukur pada sore hari ini kita masih sehat, masih bisa melakukan aktivitas perkuliahan dari pagi tadi ya Bu ya? Iya Pak. Iya, Dari pagi perkuliahannya sampai Maghrib. sekarang hampir jam 5 ya, Maghrib, Pak. masih Iya. kuliah juga. Ya mudah-mudahan sehat terus ya, ada rezekinya buat beli kuota atau bayar wifi ya paling tidak. Amin. Ya tapi itu semua semua itu adalah ikhtiar kita untuk menuntut ilmu ya ibu sekalian ya. Baik, Pak. Ya kurang lebih 2 semester lagi perkuliahan aktifnya, 1 semester terakhir kan tinggal skripsi di semester 8 ya. Mudah-mudahan semua lancar. Sekarang semester 5 ya 2 kali lebaran lah sudah selesai ya. Lebaran besok, lebaran 1 lagi sudah SPD ya. Baik, saya selalu menyampaikan itu setiap perkuliahan agar ibu-ibu tetap semangat ya. Amin. Jangan kendor. Apalagi di pandemi seperti saat ini ya, kuliahnya susah ya, kemudian nyari bayarannya susah. Aktivitas pekerjaan kita juga sedang susah ya Bu ya. Nah, itu Pak. Tapi yang menggembirakan lah kita susahnya bareng-bareng ya Bu ya, nggak sendirian jadinya. Bener Pak. Karena semuanya susah, jadi ya kita bersyukur aja, mudah-mudahan semua ini cepat berlalu. Baik, saya tidak berpanjang kalam. Saya akan menyampaikan materi perkuliahan pada sore hari ini ya ibu sekalian, di mata kuliah evaluasi pembelajaran anak usia dini. Materi atau mata kuliah saya ini mirip-mirip nih dengan Ibu Delina, hanya saja Bu Delina judulnya evaluasi perkembangan. Betul ya, evaluasi perkembangan anak usia dininya. Jadi Bu Del mengajar evaluasi perkembangannya, saya membahas evaluasi pembelajarannya. Walaupun kita sama-sama menilai perkembangan anak usia dini, karena dalam PAUD itu tidak ada prestasi belajar Ibu ya, atau hasil belajar. Tidak ada hasil belajar. Sekali lagi ya, dalam PAUD itu tidak ada prestasi atau hasil belajar. Yang ada adalah perkembangan anak usia dini. Walaupun di sana ada yang namanya perkembangan kognitif yang pada sore hari ini akan kita bahas. Ya, sesuai dengan silabus yang sudah pernah saya sampaikan. Jadi kalau kita bicara perkembangan kognitif dalam evaluasi pembelajaran anak usia dini, ini ada yang pasti saya sampaikan. Yang pertama adalah tujuannya. Jadi pada saat ibu-ibu ya sebagai guru PAUD, ya saya berbicara di sini karena ibu-ibu adalah mahasiswa S1 PAUD yang tentu saja sebagian besar berpengalaman dalam mengajar PAUD sampai hari ini, maka perlu ditambah wawasan atau pengetahuannya tentang evaluasi ya. Nah, di Pancasakti di mata kuliah ini kita akan membahas evaluasi pembelajaran PAUD pada pertemuan hari ini terkait dengan perkembangan kognitif. Jadi tujuannya apa sih kita evaluasi perkembangan kognitif? Di mana perkembangan kognitif juga menjadi salah satu bagian dari kurikulum PAUD ya. Ya, ada materi terkait dengan perkembangan kognitif ya. Kemarin kita sudah bahas perkembangan motorik kalau saya tidak salah ya. Iya. Baik. Ibu sekalian, dalam evaluasi perkembangan kognitif ada tujuan yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, ini saya sampaikan tidak pointer ya, tidak 1, 2, 3, 4, 5 karena slide-nya tidak cukup, jadi saya membuat dalam bentuk paragraf. Yang pertama tujuannya adalah menilai kemajuan perkembangan kognitif pada anak usia dini. Jadi tujuan pertama ibu evaluasi adalah menilai kemajuan perkembangannya, gitu ya. Jadi yang namanya perkembangan kognitif saya yakin tentu saja tidak bisa dalam 1 kali pertemuan ibu memberikan materi atau pembelajaran di kelas terkait dengan kognitif, ya kan? Bisa jadi dalam RPPH atau RPPM dibuat entah kognitif ini dalam 1 RPPM dalam 1 minggu, entah mungkin dalam 2 atau 3 pertemuan atau 4 pertemuan. Tapi kalau 1 pertemuan saya yakin nggak akan bisa. Ya, karena ini kita dari mulai proses pembelajaran, persiapannya, proses pembelajaran sampai evaluasinya. Nah, jangan sampai nanti ketiga komponen tersebut dari mulai persiapannya, persiapan itu di sini bukan berarti ibu membuat sesuatu ya untuk pembelajaran, tapi persiapan itu perkenalannya dulu, kognitif itu apa sih? Kan anak-anak tuh perlu dipancing dulu ya. Kalau misalnya bahasa RPP-nya persepsi dulu ya. Tapi saya menjelaskannya
dalam konteks yang lebih sederhana. Kita persiapannya dulu anak-anak untuk memahami kognitif itu apa, kemudian ini proses pembelajarannya seperti apa, lalu evaluasinya bagaimana. Minimal 3 item tadi dilakukan masing-masing 1 hari minimal ya. Walaupun nanti metodenya, medianya yang ibu gunakan di kelas bisa jadi beda-beda. Ya, bisa jadi beda-beda. Ada mungkin yang senang menggunakan metode belajar yang lebih rileks misalnya di luar kelas. Ada lagi yang mungkin senang dengan metode-metode yang menggunakan permainan-permainan, teknik permainan. Atau ada juga yang senang metode pembelajaran itu dengan nyanyian gitu ya, dan lain sebagainya. Tapi ada juga mungkin yang benar-benar dijelaskan secara teori. Oh ini misalnya kalau kognitif di PAUD itu kan biasanya berkaitan dengan ya apa yang ada di sekeliling kita ya. Kalau di PAUD itu kan medianya biasanya entah puzzle, entah apa, entah nanti ibu bikin kubus atau balok kemudian nanti disusun ya, nanti dihitung ada berapa dan lain sebagainya. Nah itu semua kan bagian dari kognitif, tentu saja kita mengacu pada kurikulum yang sudah ditetapkan. Tetapi saya mengingatkan kepada ibu sekalian bahwa kurikulum itu tidak baku. Kurikulum itu acuan saja, artinya boleh dikembangkan sesuai dengan kemampuan dan kemampuan ibu dan kemampuan sekolah. Kemampuan sekolah itu maksudnya mungkin fasilitas yang ada gitu ya, tapi jangan memaksakan. Kalau kita bisa membuat sendiri silakan. Tapi kalau misalnya kira-kira kita mau buat ternyata terbatas atau terkendala dengan segala macam keterbatasan, jangan dipaksakan. Nah disinilah kreativitas ibu-ibu tertantang ya. Oh saya di sekolah nggak punya ini nih, saya harus buat ini. Jadi sekali lagi tujuannya menilai kemajuan perkembangan kognitif anak. Yang kedua, tujuan evaluasi ini adalah mengetahui kekurangan anak dalam perkembangan kognitif. Jadi selain kemajuannya seperti apa, kekurangannya kita bisa tahu. Dalam ibu memberikan pembelajaran khususnya materi terkait dengan perkembangan kognitif ini di kelas, nanti ibu akan bisa memetakan mana sih anak yang kognitifnya sudah cukup baik, mana anak yang perkembangannya kok agak kurang. Ya, boleh saya sebut sebagai delay development. Jadi perkembangan yang lambat, tidak sesuai dengan teman-teman yang seusianya, teman-teman di levelnya, misalnya kelompok A, kelompok B, pasti kan beda-beda perkembangannya ya. Yang ketiga, tujuannya adalah menilai kompetensi yang ingin dicapai anak dalam perkembangan kognitif. Tentu saja ini bicaranya KIKD. Kalau di kurikulum ya, kompetensi dasar apa yang ibu ingin capai. Misalnya di kognitif, anak bisa menyusun benda dari yang paling kecil sampai yang paling besar ini misalnya ya, atau bisa mengurutkan dari yang sedikit ke yang banyak, dari yang kecil ke yang besar atau sebaliknya. Ini kan salah satu bagian dari kognitif. Jadi kognitif di sini saya ingatkan nih kepada mahasiswa saya nih ya, kognitif di sini ibu-ibu jangan mengacu kepada misalnya kemampuan berhitung yang benar-benar ngitung gitu ya. 2 kali 2 angka kali 2 angka. Masa anak PAUD diajarin ngitung 12 kali 15? Ya kan? Itu ada Bu. Di beberapa PAUD tuh ada. Atau penjumlahan 3 angka 3 angka. Tujuannya biar nanti pas masuk SD sudah siap. Itu konsep yang kurang tepat menurut saya. Kalau ibu mengajarkan konsep dasar berhitung itu betul. Tapi kalau memaksakan kemampuan anak tidak sesuai usianya, itu yang salah. Nah, kapan waktu yang tepat mereka bisa berhitung? Kapan waktu yang tepat sekali lagi mereka bisa berhitung dan membaca kalimat-kalimat teks yang memang dalam kategori kalimat yang sempurna? Itu pada saat kelas 1, 2, 3 SD. Makanya kelas 1, 2, 3 SD itu konsepnya adalah calistung, baca, tulis, hitung. Sehingga sekarang itu diterapkan tuh oleh pemerintah melalui Kemdikbud terkait dengan asesmen kompetensi minimum. Kalau ibu-ibu sekarang denger nih, kalau punya anak nih yang kelas 6 SD, kelas 9, kelas 12, itu kan udah nggak ada ujian nasional tuh, ya kan? Digantilah dengan yang namanya asesmen nasional. Asesmen nasional isinya asesmen kompetensi minimum. Ada 3 pilar, numerik, literasi, dan literasi saintifik atau literasi sains atau literasi sosial. Saya yang literasi ini saya 2 ini saya lupa nih penjabarannya apa, tapi ada 2 hal, numerik dan literasi. Artinya apa? Kemampuan membaca kan. Tapi SMP dan SMA mungkin levelnya beda dengan SD. Kalau SD hanya memahami apa sih
misalnya cerita dongeng dan lain sebagainya. Nah, di PAUD ibu boleh mengajarkan angka-angka. Kita boleh sebagai praktisi PAUD mengajarkan huruf, mengajarkan kata, menyambung kata boleh. Berhitung boleh nggak Pak Tommy? Konsepnya boleh, tapi konsep sesuai perkembangan usianya. Anak usia 4 tahun ya cukup dikenalkan angka dengan angka, mungkin dengan media gambar seperti buah, seperti hewan dan lain sebagainya. Jangan diajarkan penjumlahan angka langsung. 12 ditambah 35, ayo penjumlahan ke bawah, ini tambah ini, 0 bawah atas 1. Saya sih menganggap itu kurang tepat ya, walaupun menjadi dilema pada saat orang tua menuntut seperti itu gitu ya. Tetapi sekali lagi kalau ibu sudah S1 PAUD harusnya sudah bisa memberikan pemahaman kepada orang tua, edukasi kepada orang tua bahwa materi yang diajarkan di sekolah ibu masing-masing itu adalah materi-materi sesuai dengan kurikulum dan sesuai dengan perkembangannya. Nah, tetapi sekali lagi kita harus paham tujuan dari masing-masing pembelajaran sehingga walaupun anak-anak itu tidak diberikan ya materi-materi yang berat, tapi perkembangan itu jelas gitu loh. Jangan sampai ibu ngajarin tambah-tambahan enggak, tapi perkembangan kognitifnya juga enggak terjadi. Kenal huruf ya enggak, kenal angka enggak. Ya. Ngapain doang tuh Pak? Kenapa Bu? Ya ngapain doang dong? Ya itu dia. Kan ada yang cuma sekedar menjalankan kurikulum ada ya Bu ya, kan kita juga nggak bisa menutup mata dengan seperti itu. Nah itulah yang membedakan guru-guru PAUD yang mendapatkan tambahan pengetahuan di kampus dengan yang tidak ya. Ibu-ibu nggak boleh seperti itu karena sudah ya 3 semester lagi sudah SPD PAUD ya. Kalau sudah SPD PAUD harus sudah paham. Saya lanjut. Yang keempat itu adalah melaporkan perkembangan anak pada orang tua. Ini penting dilakukan. Jadi dalam melakukan pelaporan maka evaluasinya harus benar. Karena orang tua sekarang itu Bu tidak seperti orang tua ya saya mungkin ibu zaman dulu, di mana orang tua sangat menghargai penilaian dari guru. Kalau sekarang ya dikasih nilainya kurang dikit aja. Padahal KKM aja, orang tua itu maunya di atas KKM semuanya. Pada saat diberikan nilai KKM aja, padahal itu KKM itu udah dikatrol ya, udah ditambah nilai dari sisi afektif ya misalnya ya, wah anak ini menurut atau anak ini bisa ini tapi kemampuannya kurang, udahlah kita anggap. Nah kadang-kadang orang tua masih protes. Oleh karena itu kunciannya adalah dievaluasi. Kalau kita dokumen-dokumen evaluasinya lengkap, cara mengevaluasinya benar, melaporkannya juga tepat, maka orang tua itu akan dapat menerima informasi dari kita secara utuh. Itu yang tidak akan menyebabkan protes. Karena nanti kita bisa memberikan gambaran tahapan ini kita kriterianya seperti ini Bu, gitu ya. Pada saat mencapai ini berarti anak ibu sudah sampai tahapan ini. Kalau belum, ya berarti belum sampai tahapan ini. Nah, kami melakukan stimulus di luar kelas misalnya, atau ibu di saat proses pembelajaran harus aktif komunikasi ke orang tua apabila ada anak-anak yang perkembangannya kurang, sehingga orang tua bisa bantu di rumah. Jangan jadi tanggung jawab sendiri. Kalau PAUD itu nggak boleh kita jalan sendiri. Ya, ibu-ibu sekalian ya. Sekali lagi nih, ini saya bicara tentang evaluasi. Kalau kita bicara evaluasi di PAUD, kita nggak boleh jalan sendiri. Ibu-ibu harus melibatkan orang tua. Sendiri ya. Oh, jadi pembayaran. Kan kata guru itu bener nungguin dia mah duitnya mah habis dulu. Oke, saya lanjut ya. Baik. Jadi sekali lagi ya ibu sekalian, orang tua itu harus dilibatkan. Dilibatkan bukan berarti kita minta orang tua ngajarin anaknya, bukan. Ini kadang bikin orang tua di rumah jengkel juga ya. Ini sebenarnya guru ngapain aja sih di sekolah? Kok jadi saya yang repot seolah-olah kayak gitu. Ya jangan seperti itu ya. Kalau mau melibatkan ke orang tua harus ada porsi masing-masing. Dan porsi orang tua itu adalah pendamping belajar. Sekali lagi ya, bukan
menjadi aktor utama dalam proses pembelajaran, tapi pendamping belajar. Misal sekarang nih lagi PJJ ya, pembelajaran jarak jauh. Tentu saja nggak bisa setiap hari ketemu langsung anak, walaupun ada beberapa PAUD yang gurunya tuh berkeliling ya secara bergantian ke kelompok-kelompok kecil atau ke rumah-rumah salah satu anaknya. Kecuali di sekolah ibu sudah bisa menerapkan protokol kesehatan dengan ketat, artinya sudah segala sesuatu sudah dipersiapkan. Tapi kan belum tentu semua PAUD seperti itu. Pada saat kita melakukan pembelajaran jarak jauh, maka ibu sekalian tentu saja tidak bisa mengajarkan secara langsung kepada anak, tidak bisa mengharapkan anak itu melakukan sesuatu yang berkaitan pembelajaran secara langsung di depan ibu. Tentu saja orang tua harus dilibatkan. Tapi perlibatan orang tua ini sekali lagi sebagai pendampingan, bukan ngajarin anaknya. Jangan sampai keluar statement, Bu tolong ya Bu ya, nanti anaknya disuruh begini gini. Nah itu namanya ibu minta orang tua ngajarin anaknya. Nah itu yang nggak tepat menurut saya. Yang banyak diprotes orang tua itu yang seperti itu. Iya. Ya jadi dikasih materi aja, silakan belajar sendiri, tanya sama orang tua, tanya sama kakak, tanya sama, itu yang nggak tepat. Nggak tepat ya. Ya, jadi yang lebih tepat itu ibu kasih arahan dulu ke anaknya, disampaikan face to face, walau melalui WA ya, video call atau melalui media Zoom. Karena di beberapa sekolah PAUD yang mungkin ya hampir seluruh orang tuanya memiliki laptop, jaringan internet, itu terkadang mereka menggunakan Zoom. Tapi bagi murid kita mungkin yang keterbatasan, pakai WA video call juga sudah cukup. Nah ibu berikan instruksi, nak kerjakan ini ya, nanti kamu buat ini ya, nanti ditemani bunda ya gitu ya. Nah nanti minta orang tuanya untuk paling tidak mendokumentasikan. Nah ini boleh mendokumentasikan, bunda tolong nanti pada saat anak atau ananda ini sedang membuat prakarya ini, atau sedang meronce, sedang membuat mewarnai gambar, membuat garis, tolong saya minta bantuannya didokumentasikan, mungkin divideokan, nanti kirim ke saya bunda ya gitu ya, sehingga nanti saya bisa melihat perkembangan ananda. Nah hal ini tuh lebih enak untuk orang tua dibandingkan istilahnya, bun tolong ya bun ya, ini saya kasih ininya nih, tugasnya ini, buatnya ini, nanti tolong ya dilaporkan ke saya. Wah siapa anda gitu ya, nanti jawabannya kayak gitu lagi dari orang tua ya. Nah itu yang tidak boleh. Sebenarnya orang tua juga pusing saat ini bu ya, pusing artinya kan tidak semua orang tua punya keilmuan tentang anak usia dini ya. Sedikit sekali orang tua yang paham terkait dengan pendidikan anak usia dini. Oleh karena itu kita harus memberikan edukasi juga kepada orang tua murid kita. Ya, saya lanjut. Nah, tujuan selanjutnya untuk evaluasi perkembangan kognitif PAUD ini adalah, dan ini bisa berlaku secara umum ya, tidak hanya untuk materi perkembangan kognitif ya. Sebagai umpan balik, kalau kita melakukan evaluasi, maka ini juga sebagai umpan balik. Umpan balik itu kadang istilahnya feedback, di mana umpan balik itu gini bu, kalau ada dari 10 anak, 6 anak itu bisa memenuhi kriteria minimum yang ibu tetapkan, 4 anak tidak bisa, maka ibu harus menilai diri ibu sendiri. Ya, umpan balik itu bahwa kita harus bisa menilai, loh ini kok ada 4 anak ya dari 10 itu yang tidak bisa memenuhi kriteria minimum target ketercapaian pembelajaran yang saya lakukan. Apakah metodenya yang kurang tepat? Apakah media pembelajaran kurang tepat? Apakah cara saya menyampaikan kurang tepat? Apakah ada faktor X di anak tersebut? Nah ini kan feedback namanya. Feedback ini tujuannya untuk, nah tujuan terakhir nih yang selanjutnya, membuat perencanaan yang lebih baik untuk mengantisipasi segala hambatan yang dihadapi anak dalam perkembangan kognitif. Ini kalau saya hubungkan dengan sistem manajemen, kalau di perusahaan, di organisasi besar bu, ada namanya sistem manajemen. Nah, feedback itu bagian dari evaluasi. Nah, membuat perencanaan yang lebih baik itu mereka biasa menyebut istilahnya adalah improvement, peningkatan, ya. Corrective action, tindakan perbaikan. Kita juga sama. Dalam skala yang lebih kecil kita harus membuat tindakan perbaikan. Kalau ada 4 anak yang tidak bisa memenuhi kriteria kita, maka jangan langsung buru-buru menyimpulkan bahwa anak ini kenapa ya
wah anak ini memang agak kurang nih, apalagi wah agak bodoh nih misalnya ya. Nggak bisa kayak gitu. Kita nggak boleh menyimpulkan seperti itu dalam pembelajaran. Bisa jadi kitanya yang salah, metode kita kurang tepat, cara kita menyampaikan pembelajaran kurang dapat diterima, medianya kurang menarik, atau posisi ruangan, Bu. Jadi dalam salah satu item atau faktor atau hal yang bisa dijadikan sebagai judul PTK, penelitian tindakan kelas, itu jangan melulu ini, Bu. Jangan melulu metode, media gitu loh. Misalnya meningkatkan kemampuan motorik halus menggunakan media, meningkatkan perkembangan kognitif anak melalui metode A. Tidak harus seperti itu terus. PTK itu bisa ruangan jadi PTK boleh, Bu. Ya. Misalnya gini. Perubahan posisi ruang belajar dalam meningkatkan kemampuan kognitif bisa aja, Bu. Yang tadinya kita ngadep utara, kita puter, Bu, ngadep selatan. Atau kita puter ngadep barat. Jangan-jangan pintu ada di depan samping ibu nih. Ibu harus perhatikan kelas ibu. Kita ngajar, pintu masuk di depan, samping kita mengajar. Kira-kira kalau ada orang lewat-lewat, orang keluar masuk tuh anak terganggu gak konsentrasinya? Terganggu. Iya. Ya kan? Yang paling bagus itu pintu di belakang. Di belakang anak maksudnya ya. Kalau kita sebagai pengajar ngelihat orang keluar masuk masih oke, tapi anak jangan. Nah maksud saya, jangan-jangan ruangan kita nih nggak pas nih komposisinya nih. Jangan-jangan, jadi itu bisa jadi PTK, Bu. Pertama misalnya dirubah posisi menghadapnya, siklus 1 misalnya. Siklus 2 bisa dirubah misalnya posisi lemari sama papan tulisnya. Atau bisa jadi di ruangan itu ditambahkan misalnya hiasan-hiasan apa. Itu bisa jadi PTK itu. Bisa jadi PTK. Jadi PTK itu gak hanya metode, media, itu udah terlalu pasaran itu. Coba bikin PTK ruangan, ya kan, ruangannya, suasana belajarnya, tadi di dalam kelas, di luar kelas, ya kayak gitu kan. Yang namanya PTK kan kita mencoba untuk mencari solusi dari masalah kita. Saya kaitkan dengan tujuannya tadi. Jadi tujuannya tadi kita ingin menilai kemajuan perkembangan kognitif, mengetahui apakah ada kekurangan ada anak ya dalam perkembangan kognitif, menilai kompetensi yang dicapai sudah sesuai nggak kita, target kita tercapai nggak. Kemudian data-data tersebut kita gunakan untuk melaporkan perkembangan anak, lalu kita membuat perencanaan tindakan perbaikan. Kalau ada anak yang belum mencapai, kita tindakan perbaikan, mungkin medianya kita ganti, metode kita ganti. Sebenarnya yang ibu lakukan sehari-hari itu PTK sebenarnya. Karena PTK itu jangan dianggap sebagai hal yang pusing dan wah terlalu tinggi lah penelitian, tidak. Ibu ngajar sekarang pakai misalnya kertas berwarna, kok kayaknya anak-anak nggak bisa nerima ya, kok kayaknya nggak kurang ya. Saya ganti deh pakai gambar deh. Kalau cuma pakai kertas aja kayaknya anak kurang menarik. Itu PTK, Bu. Itu siklus namanya. Kalau bahasa PTK-nya tindakan perbaikan. Kalau kita bicara tindakan perbaikannya ya itu berarti PTK. Kalau bahasa yang lebih tinggi lagi ya tindakan perbaikan itu adalah corrective action ya. Baik. Yang kedua, evaluasi perkembangan kognitif itu mengenai komponennya. Kalau ibu mau melakukan assessment atau evaluasi terkait perkembangan kognitif anak usia dini, maka yang pertama apa sih komponennya? Memilih apa yang akan dievaluasi. Jadi kita harus bisa milih apa yang mau kita evaluasi. Kemudian menentukan siapa yang akan dievaluasi dan dalam situasi apa evaluasi dilaksanakan. Kan bisa aja ibu punya anak kelompok A ada 2 kelas, gitu kan bisa aja kan? Atau pautnya ada 2 kelompok, kelompok A, kelompok B. Nah kita mau mengevaluasi yang mana nih? Bisa jadi kan materi sama-sama perkembangan kognitif nih, 2 kelompok yang berbeda. Kita mau evaluasi yang mana, kelas A atau kelas B gitu maksudnya. Kemudian siapa yang mau kita evaluasi dan situasinya apa. Kemudian komponen lainnya menentukan bagaimana kita cara memperoleh data evaluasinya. Kalau ngomong evaluasi, terkadang kita hanya berpikir di akhir aja kan, proses akhir ya.
Kita ngajar aja membuat RPPH, RPPM, kita ngajar, tiba-tiba di ujung baru deh, oh iya nih anak sampai mana ya. Kita baru mikir evaluasi di akhir. Nggak boleh, evaluasi itu harus direncanakan ya Bu ya. Justru evaluasi itu harus direncanakan sebelum memulai pembelajaran, bukan dipikirinnya pas udah selesai pembelajaran. Apalagi nilainya sambil diinget-inget di rumah, tadi si Budi bisa nggak ya, sambil inget-inget gitu ya. Apalagi sambil nilainya itu sambil nonton sinetron ya, Dinda sama Mas Al. Waduh, udah konsentrasinya udah mulai ini nih, terganggu nih ya Bu ya. Tidak boleh. Evaluasi harus direncanakan di awal. Bahkan evaluasi itu kalau bisa Ibu sudah rancang pada saat menyusun RPPM atau RPPH. Udah dirancang tuh RPPM misalnya selama seminggu nih, apa ya evaluasinya, saya mau buat A, B, C. Nah realnya di RPPH kan, rencana pembelajaran harian, realnya seperti itu. Oh ternyata nggak bisa pakai yang A, saya pakai metode yang B misalnya. Oh ternyata evaluasinya saya nggak bisa nih pengamatan 1 hari, berarti harus 2 hari misalnya. Nah dalam menyusun RPPH maka itu akan Ibu sekaligus persiapan evaluasi. Makanya RPPH bener-bener RPPH. Jangan RPPH dibuatnya 1 semester sekali. Wah RPPH nih bikinnya itu 1 semester sekali. Terus sekarang nih semester baru, Ibu bikin RPPH di bulan Januari sampai bulan Juni. Itu namanya bukan RPPH itu. Yang namanya RPPH, besok mau belajar, hari ini Ibu buat setelah selesai pembelajaran jam 10 atau jam 12 dibuat RPPH. Besok saya mau ngapain ya, dipikirin. Tadi sampai mana, besok mau sampai mana nih. Karena RPPH itu kan mengacu pada RPPM sebelumnya. Minggu ini targetnya apa, sampai mana. Oh ternyata hari Senin itu ada kendala, misalnya harusnya sampai tahapan 4, kita baru bisa sampai tahapan 2, maka RPPH-nya akan berubah dari Selasa. Saran saya sih kalau buat RPPH seperti judulnya ya Bu ya, rencana pembelajaran harian, ya dibuatnya H-1. Buat hari Senin dibuat paling tidak hari Jumat. Setelah selesai pembelajaran hari Jumat, bikin dulu buat hari Senin. Buat hari Selasa, bikinnya hari Senin. Buat hari Rabu, bikin hari Selasa, RPPH. RPPM dibuat di hari Jumat. Minggu depan kita mau ngapain? Tentu saja nanti mengacu pada prota, prosem, dan lain sebagainya. Ini bicara RPPH ya, bukan prota, prosem ya, bukan program tahunan, bukan program semester. Kalau kita bicara prota, prosem ya kita prota ya dibuat di awal tahun, prosem dibuat di awal semester. Tapi RPPM, RPPH ya dibuatnya misalnya buat minggu besok ya hari Jumat sore kita buat. Buat hari Senin ya Jumat sore kita buat. Buat hari Selasa hari Senin sore kita buat. Jadi kalau kayak gitu Bu, yang pertama Ibu tuh akan nyambung ngajarnya. Hari Senin ke Selasa akan nyambung. Jadi RPP itu benar-benar bisa dipakai. Jadi RPP itu jangan cuma dijadikan sebagai dokumen kalau mau akreditasi. Nggak guna jadinya. Daripada Ibu mengerjakan sesuatu yang nggak guna, mendingan Ibu mengerjakan sesuatu yang sederhana tapi berguna bagi proses pembelajaran. Dan RPPH, RPPM, saya sangat memahami kenapa Mendikbud itu menyarankan udahlah nggak usah banyak-banyak RPP mah 1 halaman aja. Saya mencoba memahami karena selama ini teman-teman guru itu selalu disibukkan dengan administrasi, selalu disibukkan dengan namanya RPP, prota, prosem, seolah-olah jadi beban. Makanya jangan jadi beban lagi, bikin aja sesimpel mungkin. Apalagi PAUD, Ibu cuma ngajar 2-3 jam, nggak usah pusing. Yang wajib pusing itu guru-guru SD, SMP, SMA, dia ngajar seharian misalnya. Apalagi SD guru kelas, dia ngajar dari pagi sampai siang, mata pelajaran beda-beda, dia wajib pusing. Tapi kalau PAUD jangan pusing, dibuat sesederhana mungkin tetapi tujuan pembelajarannya dapat tercapai. Itu komponennya ya tadi ya. Nah kemudian di komponen tadi menentukan bagaimana cara memperoleh data. Jadi data itu nanti akan saya jelaskan bagaimana kita cari data, pakai apa sih alat-alatnya ya. Nanti di bawahnya ada. Kemudian kita juga mengetahui kegunaan evaluasi. Ibu melakukan evaluasi buat apa? Gitu maksudnya.
Oh, saya mau mengetahui Pak, agar perkembangan kognitif anak saya sejauh mana oke. Lalu tindak lanjutnya apa? Nah, yang bagian ketiga ini adalah alat evaluasi. Kalau kita bicara alat evaluasi, ini sudah teknis nih Bu. Ya Bu Haji, aku lagi Zoom, lagi Ya. kuliah. Nah, ini kalau kita bicara alat evaluasi, maka ini kita bicara tools. Ya, kita bicara berkaitan dengan teknis. Pertama, alat evaluasi itu yang pertama adalah observasi. Kalau ibu mau mencari data atau melakukan evaluasi perkembangan kognitif menggunakan observasi, maka ibu harus melakukan pengamatan. Kan gitu ya. Alat evaluasi yang kedua adalah catatan anekdot atau anecdotal record. Catatan anekdot itu adalah catatan yang benar-benar apa yang terjadi di anak. Budi Senin pagi, anekdotnya Budi pipis di celana misalnya, karena tidak mau bilang kalau dia ingin pipis. Catat apa adanya Bu. Nanti mungkin catatan itu bisa menyambung misalnya terkait materi kemandirian, ya kan? Walaupun kondisi itu ibu catat aja Bu apa yang terjadi. Jadi jangan sampai guru PAUD itu tidak punya catatan anekdot. Pokoknya catatan anekdot itu dicatat apa aja yang terjadi, nggak usah ditambah-tambahin, nggak usah dikurang-kurangin. Misalnya Ani menangis di kelas karena misalnya pulpennya direbut oleh Budi misalnya. Andi belum dapat misalnya membuka box makanannya sendiri misalnya. Itu ya kayak gitu tuh. Perkembangan ibu amatin, ibu catat anekdotnya. Nah, terkait dengan perkembangan kognitif juga sama. Budi masih belum bisa mengurutkan balok dari yang terkecil sampai terbesar. Catat Bu. Nah, catatan anekdot itu bisa dijadikan sebagai data evaluasi. Alat evaluasi ini bukan berarti nanti ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bukan berarti 6-6-nya ini kita gunakan, belum tentu. Itu ya. Jadi saya perlu jelaskan nih, alat evaluasi ini belum tentu, nggak mesti, bukan belum tentu, nggak mesti 6-6-nya kita pakai. Pak Tommy, saya mau evaluasi pakai satu alat doang nih Pak, observasi aja boleh nggak? Boleh, boleh, nggak ada yang larang, boleh Bu. Atau saya boleh nggak evaluasi Pak pakai catatan anekdot? Nanti setelah seminggu atau pembelajaran misalnya 3 hari, catatan itu saya analisis Pak, saya evaluasi. Oh, dari catatan yang saya temukan di lapangan ternyata Budi kognitifnya sudah meningkat nih. Hari pertama dia belum bisa mengurutkan, hari kedua sudah bisa mengurutkan balok-balok dari yang terkecil yang terbesar. Catatan anekdot. Yang ketiga, kumpulan kerja siswa, portofolio. Nah, ini kan tergantung ibu metode dan medianya mau pakai apa. Misalnya ada hal-hal yang harus dikerjakan oleh siswa, maka hasil proyek tersebut kita namakan sebagai portofolio. Misal ibu minta anak menggambar, ibu minta anak mewarnai, ibu minta anak menggunting, ibu minta anak membuat garis sesuai pola yang sudah ibu buat. Itu kan kerja siswa. Nah, produk-produknya lembaran-lembaran kertas mewarnainya tadi, lembaran-lembaran hasil dia menggunting, itu kita sebut portofolio. Boleh nggak Pak Tommy saya menilai atau mengevaluasi berdasarkan itu? Boleh, boleh. Tapi harus ada dasarnya. Maksud saya dasarnya adalah ibu harus bikin kisi-kisinya, ibu harus bikin rubrik penilaiannya. Ya, ini jangan sampai lupa. Kriterianya harus ibu bikin. Misalnya, yang namanya rubrik tuh begini misalnya. Anak sama sekali tidak mengenal bangun itu sama atau tidak. Misalnya kita pakai bangun balok atau kubus atau segitiga ya, sesuai apa yang dipunya di sekolah. Ternyata ada anak yang belum bisa bedain Bu, mana yang balok, mana yang misalnya segitiga atau kubus. Maka ibu harus memiliki atau membuat ini rubriknya. Kalau dia belum kenal skornya 1, kalau dia sudah kenal skornya 2, kalau dia sudah bisa mengurutkan skornya 3 gitu. Itu namanya rubrik. Saya rasa ibu sudah paham. Nah, kemudian asesmen kinerja. Kalau asesmen kinerja itu ibu buat kisi-kisi penilaiannya.
Ya, kinerja seperti apa sih ini anak? Misalnya dari mulai dia awal mewarnainya, dari mulai dia menggunakan krayonnya, dari mulai, nah itu ibu nilai tuh. Nah, ibu punya kriteria. Tugas yang kemarin membuat video, ya itu saya menggunakan kriteria penilaiannya berdasarkan asesmen kinerja. Jadi asesmen kinerja itu saya lihat videonya ada komponen apa ya di situ ya. Kan saya kirim ke grup ya kemarin ya. Kalau saya nggak salah kriterianya ya. Misalnya dari tampilannya, dari bahasanya, dari apanya, itu asesmen kinerja. Ya. Nah, di PAUD bisa diterapkan nggak Pak Tommy? Bisa. Bisa. Misalnya tentang kognitif, ibu apa yang mau dinilai? Anak mampu mengurutkan, oke. Anak mampu membedakan bangun, oke. Anak mampu misalnya menyusun dari yang kecil ke yang besar ya, atau besar ke kecil dan lain sebagainya, atau menyusun warna misalnya, kan itu kan termasuk kognitif juga. Nah yang kayak gitu kan ibu buat kriterianya gitu ya. Sederhananya seperti contoh saya kemarin, saya buat kriteria. Itu kriteria dari mana sih Pak Tommy dapetnya? Saya cari-cari literatur juga. Ini kalau video nilainya gimana sih video ya? Saya browsing Bu. Oh saya lihat, oh kayak gitu yang dinilai oleh sebagian besar orang, menilai video yang baik itu seperti yang kriteria yang saya buat kemarin. Oh ternyata orang ngeliat video pembelajaran tuh seperti ini yang dinilai dan lain sebagainya. Ya. Kemudian asesmen kemampuan atau performance. Kalau asesmen kemampuan atau performance, ya ibu menilai langkah-langkah kerja yang mereka lakukan. Kalau asesmen kinerja, hasil yang mereka buat. Mewarnai nih, hasilnya seperti apa sih? Oh nggak keluar-keluar garis nih, ya itu kinerja. Ya, tapi kalau asesmen kemampuan dari mulai dia memegang krayonnya gitu ya, dia mewarnai gradasinya apa dulu kalau dia sudah bisa gradasi ya. Kemudian apa pemilihan warnanya, masa muka dikewarnain merah atau hitam kan mungkin nggak tepat. Nah dia sudah tepat belum sih gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah asesmen diri, self assessment. Self assessment ini sebenarnya kita bisa menanyakan kepada anak-anak misalnya telah Andi ya. Andi, bagaimana pekerjaan Andi nih? Menurut Andi yang Andi buat sudah bagus belum? Kan dia bisa menilai diri sendiri Bu. Di anak-anak itu dia akan jujur. Kalau dia ngelihat kerjaan dia jelek, dia bisa bilang, Bu belum bagus Bu punya saya kayak gitu. Bu sudah bagus. Nah di sini asesmen diri ini juga perlu Bu. Kalau di pendidikan dasar ini sudah ada, tapi pendidikan dasar juga masih ada namanya penilaian teman sejawat ya, teman sebelah, depan belakang nilai, atau teman sekelasnya menilai hasil pekerjaan saya seperti apa sih. Nah asesmen diri bagi PAUD ini penting. Nah nanti akan saya jelaskan kenapa penting. Jadi salah satunya adalah agar anak tersebut selain dapat menghargai hasil karyanya, karena begini Bu, walaupun jelek terkadang anak-anak itu menganggap pekerjaan dia selalu bagus, dan itu betul dalam sisi perkembangan, karena dia menghargai pekerjaan dia. Walaupun mungkin tidak rapi, warnanya masih tidak sesuai, tapi dia menganggap pekerjaannya bagus. Itu betul perlu kita hargai. Tetapi poin selanjutnya adalah dengan dia menghargai pekerjaan dia dan dia menilai bahwa pekerjaan dia sudah baik, maka dia akan menghargai pekerjaan orang. Itu poinnya ya Bu ya. Jadi kalau kita bisa menilai pekerjaan kita, buatan slide saya bagus kok nih gitu ya. Nah dia akan bisa menilai nih, saya akan bisa menilai, oh buatan ibu juga oke juga sih Bu ya, mungkin warnanya tapi beda sama saya tapi oke juga sih. Biasanya kayak gitu. Nah anak-anak harus ditanamkan kayak gitu Bu. Harus ditanamkan dapat menghargai hasil karya orang lain. Nah ini salah satu poin karakter menurut saya ya Bu ya. Ini salah satu poin karakter menurut saya. Kita sebagai guru PAUD punya kewajiban moral untuk menanamkan karakter. Jadi poin pembelajaran atau perkembangan kognitif menurut saya kalau cuma sekedar dia bisa buat ini itu tuh sangat-sangat dangkal tujuannya. Tujuan akhirnya adalah agar kita bisa menumbuhkan karakter pada anak didik kita, dapat menghargai diri dia sendiri, dapat menghargai hasil kerja orang lain. Oke, nah ini penjelasan terkait tadi ya. Tadi kan ada nih alat ini observasi, catatan, anekdot. Saya akan menjelaskan
lebih detail lagi terkait dengan alat evaluasi kognitif. Yang pertama observasi. Jadi observasi itu adalah satu cara untuk mengetahui perkembangan kemampuan dan sikap anak yang dilakukan dengan mengamati tingkah laku anak dalam perkembangan kognitif. Jadi observasi itu pengamatan. Kalau ibu melakukan pengamatan set di sini, maka saya langsung ke slide berikutnya biar nyambung nih Bu. Observasi, ini observasi juga. Bagaimana Pak Tommy prosedurnya kalau saya menggunakan alat evaluasi observasi? Pertama, dalam observasi maka kita harus buat semacam formulir atau form. Dalam form itu atau lembar observasi itu harus dicantumkan nama anak, hari tanggal kapan, kegiatannya apa, butir yang dinilai apa, penjabaran dan indikator, keterangannya bagaimana, minimal ini Ibu ya. Sekali lagi nih, ada nama anak, ada hari tanggal kapan kita evaluasi, kegiatannya apa, butir yang dinilai apa, keterangannya bagaimana. Artinya ibu mau nilai apa sebenarnya butir nilai. Pak Tommy, saya mau menilai kemampuan anak atau perkembangan anak ini dalam mengurutkan benda yang sama, misalnya sama-sama balok, dari benda yang ukurannya lebih kecil ke ukuran yang lebih besar. Nah ini kan berarti butir yang mau dinilai itu. Nah nanti hasil penilaiannya itu di keterangan. Keterangannya apa dia? Apakah dia belum berkembang? Apakah dia mulai berkembang? Atau sudah BS atau sudah BSD? Nah itu yang perlu ibu-ibu perhatikan. Yang kedua alatnya catatan anekdot tadi ya, sekumpulan catatan singkat yang spesifik tentang sikap dan perilaku dalam situasi tertentu. Jadi sekali lagi ya Bu ya, ini catatan singkat spesifik tentang sikap dan perilaku dalam situasi tertentu. Kalau ibu lagi melakukan evaluasi kognitif, maka catatannya berkaitan dengan perkembangan kognitif. Yang tadi saya jelaskan di awal, Andi sudah bisa, Andi mulai mampu mengurutkan benda dari yang ukuran kecil sampai besar. Nah itu ibu catat kalau pakai alat anekdot ya. Nah catatan anekdot ini untuk mencatat anekdot, guru harus menyiapkan buku untuk mencatat kejadian yang menonjol dari kebiasaan sehari-hari. Jadi ibu harus punya buku catatan anekdot. Jangan dicampur dengan buku nilai. Siapin buku gede tuh Bu, buku yang buat ibu-ibu kalau arisan tuh, yang tebel ya, covernya tebel, yang besar. Nah biar enak tuh, satu halaman satu anak misalnya, udah tinggal nanti dilanjutin. Oh halaman ketiga si Jaki misalnya dilanjutin, Jaki punya halaman sendiri, Andi punya halaman sendiri, Budi punya halaman sendiri, misalnya kayak gitu ya. Catatan anekdot pakai buku tersendiri Bu, jadi nanti nggak bingung pada saat kita mau buat raport ya. Yang ketiga portofolio. Kalau kita bicara portofolio, ini adalah kumpulan kerja siswa yang menunjukkan tahap-tahap perkembangan kognitif siswa dari waktu ke waktu. Jadi portofolio itu adalah hasil kerja siswa yang ibu kumpulkan. Jadi kalau bahasa kita biasanya project ya. Nah, jadi di sini guru harus menyiapkan folder untuk menyusun hasil kerja anak agar tidak tercecer. Maksudnya folder ini kalau bentuknya itu lembaran-lembaran, paling nggak ibu punya seperti file holder gitu loh. Yang plastik ibu kumpulin ini misalnya menggambar. Kumpulin satu kegiatan dalam satu plastik menggambar. Oh ini hasil karya anak menggunting, kumpulin, kan ada namanya tuh, dikumpulin. Hasil apa lagi mewarnai, dikumpulin. Jadi itu portofolio harus kayak gitu. Apalagi kalau ibu punya box file tertentu ya. Oh ini hasil ini dikerjakan. Tapi kan kalau nggak difasilitasi oleh sekolah, paling gampang dan paling murah ibu memiliki plastik file yang lembaran-lembaran. Di toko buku ada tuh biasanya ya. Cari toko buku sekitar rumah ibu yang murah-murah. Nah dia tuh biasa ada jualan tuh plastik file yang terpisah. Jadi nggak usah yang pakai tempatnya, plastik lemah, jadi hasilnya masukin plastik. Jadi nanti ibu tinggal ibu kasih label. Jadi enak nanti pas mau nilai. Aduh Pak Tommy, saya agak lupa nih nilai yang kemarin, nilainya gimana ya proyeknya. Nggak hilang, buktinya ada.
Kalau orang tua nanya juga ada gitu ya. Yang keempat, asesmen kinerja. Jadi asesmen kinerja ini harus dibuat itu ya. Kalau kita bicara alat evaluasi pakai asesmen itu perbuatan yang dapat diamati dan diukur. Jadi kalau kita bicara kinerja berarti dapat diamati dan diukur. Nah, di sini gimana? Ya kita harus bikin lembar penilaian berdasarkan gradasi atau peningkatan kemampuan kognitif. Jadi ibu bikin lembar penilaian untuk asesmen kinerja. Saya rasa selama ini yang dilakukan oleh ibu-ibu adalah asesmen kinerja. Saya sebagai besar melihat bahwa ibu-ibu dalam evaluasi udah punya nih form-form penilaian. Dari kurikulum juga sudah ada tuh biasanya form penilaian. Nah, form penilaian yang dibuat oleh kurikulum saya biasanya melihat itu sebagai asesmen kinerja karena di situ ada gradasi-gradasinya, ada peningkatan-peningkatannya gitu ya, terutama untuk kognitif. Nah, ini kalau kita pakai asesmen kinerja tersebut, maka ibu sekali lagi harus punya yang namanya lembar penilaian. Asesmen kemampuan kognitif. Alatnya maksudnya ya. Alatnya itu asesmen kemampuan. Penilaian melalui asesmen kemampuan. Jadi di sini asesmen kemampuan yang tadi dia bisa gak nih memilih warnanya, dia bisa gak nih gitu ya. Guntingannya tuh udah rata belum, gunting garis belum gitu ya. Jadi kemampuannya. Kalau kinerja itu pada saat dia melakukan, kalau kemampuannya itu hasilnya. Ya. Nah, kemudian bagaimana prosedurnya? Kita rekapitulasi hasil-hasil tadi. Kita sediakan buku rangkuman penilaian untuk mingguan atau bulanan atau apapun bentuknya. Tapi saya menyarankan dalam hal evaluasi ini ibu dalam rekapitulasi itu jangan sampai ngerekapnya pas akhir semester. Kalau bisa ngerekapnya itu mingguan atau bulanan sehingga nanti nggak repot, Bu. Nggak repot. Kalau pas akhir semester nanti repot ibu ya, nanti repot. Nah, kemudian di sini asesmen diri. Kalau asesmen diri tadi saya sampaikan self assessment. Jadi asesmen diri atau penilaian diri sendiri ini adalah penilaian yang dilakukan oleh anak tersebut. Jadi anak usia dini itu nantinya kita harapkan memiliki kemampuan dalam menilai diri sendiri, menghargai hasil karya sendiri, mengakui kekurangan diri. Kan bisa aja ada anak yang aku, Bu, saya belum selesai mewarnainya, belum lengkap. Bu, saya mengguntingnya nih ada yang nggak rata. Bu, saya membuat gambarnya nih nggak mirip. Nah, itu kan berarti dia sudah bisa mengakui kekurangan dirinya. Nah, yang pada akhirnya anak mempunyai sikap mulia, yaitu menghargai kelebihan orang lain. Selalu bersikap objektif dalam kehidupan sehari-hari. Itu karakter utama dalam evaluasi yang harus diterapkan. Jadi pada intinya nanti anak bisa memiliki karakter menghargai orang lain. Nah di sini kalau kita bicara prosedur evaluasi ya terakhir ibu bikin laporan atau buku laporan perkembangan anak. Kalau kita biasa bilang buku rapot ya, rapot perkembangan anak. Sekali lagi nih, dalam ibu menyusun rapot perkembangan anak ya dan menyampaikan ke orang tua, sekali lagi jangan menggunakan istilah hasil belajar atau prestasi belajar, tapi laporan perkembangan anak. Ini untuk PAUD ya. Kecuali nanti di level pendas itu SD, SMP, SMA itu boleh hasil belajar. Tapi kalau PAUD jangan pakai istilah laporan hasil belajar, gunakan istilah laporan perkembangan anak. Ya, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini ya.